Gue sih Ben sih. Your team is picking. Iya, Ben lebih perfect sih. Ngelihat Balmond yang di ban kayak gini. Bane oke, atau Aulus kalau menurutku ya. Aulus nggak bisa main ini, nggak bisa main nahan gitu dia. Dia bakal nabrak front to back, mau nggak mau. Karena ini punya tabrak Cloud. sama-sama tabrak, Be. Benar, karena punya Cloud kan. Mau nggak mau harus nge-follow up Cloud-nya. Cloud-nya bakal lompat asal-asalan. Insting apa? Gold laner yang kayak lu bilang di game 1 Ji. Iya, asal jangan kayak Marky kemarin. Marki. 2 kali Never gara-gara dia forget. berat gamenya. Makanya. Karena apa? Body suffers. Oh, Bene. The spirit Oh, dia moves. mau nge-follow up Cloud-nya, bukan main front to back. Dia front to back-nya udah cukup dengan Untuk pertama kalinya di hari yang ketiga masih bersama dengan Duo Amas. Duo Emas KB Ranger Emas. Langsung saja kita akan menuju ke dalam gamenya. Inilah dia Best of One Series kata Ranger Emas dari Best of the Series game ketiga. Game penentuan Rafflesia. Langsung terkena di invoking damage yang cukup tinggi. Karena di awal game seperti biasa Aqua dengan Lilia udah memiliki 2 skill yang benar-benar jadi privilege untuk melakukan poking di awal game. Oke, dan bakal lihat kurtusinya Buset. diganggu abis, di zoning out dan bahkan tersisa 1/4 bahkan 1 darah saja. Hades dia tertinggal dengan 1 bola temuan yang udah dicolong terlebih dahulu oleh seorang Demon kita. But it's okay, no problem. Masih di early game, masih bisa untuk di setup kembali, Profesor. Yes, bahkan kalau misalkan melihat dari rotasi ya, Lancelot ini terkadang lebih punya dealing damage yang mematikan karena dia bakal bikin endless battle. Terus damage-nya bakal mengganggu banget untuk pergerakan dari Benedetta. Oke. Benedetta nggak bakal bisa asal-asalan kalau seandainya mau jump in. Tapi udah kelihatan satu tadi, udah ada 1 Bloody Retribution dari Demon Knight. Oke, tapi kalau kita bisa lihat di early game di arah top lane sana, itu agak lumayan cukup berat ya. Dimana untuk dari seorang Lapu-Lapu bertemu dengan seorang Esmeralda, apalagi dengan Millie, attack yang dimiliki 1 gerobak tidak dapati seorang Eman ini menjadi kerugian untuk seorang Benny Kitty. Benar-benar mendapatkan cuan for life. Dia dipaksa LK3 ke arah belakang. Masih ada 1 pikir ternyata udah tidak ada dan bakal menjadi first blood untuk kali ini. 1 yang terakhir. Demon Kitty memilih ke arah seorang Hades. Rafflesia nggak bisa bertahan kembali, memilih untuk mundur karena Lord atau adiknya dulu yang muncul. Baru Lord. Turtle akan set up untuk langsung ini di menit yang kedua. Namun ada perbedaan juga dari Demon Knight dan juga dari Hades. Kali ini mereka sama-sama tidak memiliki namanya purple buff. Coba untuk mengamankan terlebih dahulu dari setup turtle-nya. Tapi Hades, dia belum level 5, dia nggak bakal mau kontes terlebih dahulu. Oleh Starmoon bakal dapetin 1. Stoppernya bagus banget langsung dari One Manipulation di arah belakang. Ini coba untuk mendapatkan 1 dengan Retribution dan kayaknya bakal jadi secure turtle untuk Demon Knight. Oke, Demon Knight berhasil mendapatkan 1 buat turtle di turtle yang pertama. Di fight yang dilakukan juga tidak menimbulkan efek itu cukup banyak, tidak ada impact dari segi point kill. Dan di arah bottom lane ini yang menjadi bahaya. Concern aku pribadi di arah bottom lane adalah ketika Eman kehilangan banyak banget swords yang dia miliki saat ini. Untungnya dengan freeze lane yang dilakukan langsung berhasil diamankan dari seorang Eman, langsung sudah level 4 Profesor mencoba untuk mengejar dari seorang Benny Kitty. Yes, dan bahkan lihat bagaimana dari arah CPH itu di freeze di arah bottom lane bakal jadi kerugian bagi Eman seperti yang udah tadi di-mention sama Ranger Emas. Ini untuk keagurannya Benny Kitty, dia tahu banget gimana hero powernya bisa memenangkan laning phase. Ya, lihat dia benar-benar melakukan zoning out terhadap seorang Eman. Benny Kitty kali ini dia agak sedikit terhambat dengan adanya rotasi dari seorang Head dan juga Aqua. Tapi lihat Rafflesia masih level 3, nggak memaksakan keadaan. Coba melakukan clear minion dengan cukup cepat. Apakah di arah bottom lane akan dipaksa team fight, Profesor? Oh, ingat ada 3 Purify di sini yang kita lihat dan kayaknya bakal sulit untuk Rafflesia menggunakan The Way of Dragon kalau asal-asalan. Aqua dia bakal bicar kali ini, langsung ditendang begitu saja. Ada Purify yang udah bisa tadi, langsung hitnya dihindari dengan 1 ammo of Bandit dengan menggunakan Soundros. Wow. Rafflesia coba diganggu pergerakannya, tapi lihat, ingat masih ada The Way of Dragon yang untung saja sudah dipakai. Ada 1 buah gebrakan di arah tengah harusnya. Yang kita bisa bilang ada seorang Eman masih bisa dihindari 1 buah Soundros, tidak ada, tapi ternyata di sini Hades memilih untuk mundur. Hit di depan sana, mengejar untuk mengganggu pergerakan dan untungnya masih ada 1 buah mirror image. Wah, Battle Mirror Image Save the Day kali ini. Tapi Eman sih ya, emang bener-bener caranya dia tuh back to farming. Cloud, basic farm, laning phase, segala macem. Dual lane dikasih, dan Demon Cat ya udah dia cari kill. Farmingnya dia tuh dari orang jadinya, bukan dari minion nanti di menit yang kelima. Ya benar banget. Dan bahkan dari seorang Rafflesia, dia nggak mau ngelepasin 1 buah turtle untuk tim RSGPS.
Ada seorang Demokratis kami coba dipaksa. Lihat yang bisa diberikan, passive attack, satu fans everybody, the Wild Dragon tadi keluarkan dan lihat hal tepat ngeplong. Retribution dalam poin, berhasil diamankan, sedangkan di sisi lain para pemain dari tim RSGPS berhasil menyelamatkan seorang Demon Knight yang seorang diri masuk ke kandang dari lumba-lumba. Lumba-lumba, bener juga ya kan logonya Eko bener, tapi di satu sisi entah kenapa melihat pergerakan dari Hades yang bebas seperti tadi, aku bisa yakinkan bahwa sebenarnya Eko untuk 2 menit ke depan dia bakal bisa nyusul ketertinggalan gold dengan memaksa teamfight yang ada. Tapi lihat bagaimana dari tipsnya, dia benar-benar langsung mengeluarkan satu source skill ultimate. Aqua balik kejar, flow effect-nya habis dihindari lagi. Void Crystal terlalu tinggi intensitas damage-nya dan langsung bubar jalan di bottom lane. Untungnya masih ada Black Juice untuk seorang Aqua. Black Juice. Black Juice. Black Juice. Black Bahasa Inggrisnya sepatu apa? Shush. Juice. Oke, lihat para pemain dari tim RSGPS kali ini mencoba untuk melakukan satu body defensive terhadap seorang Eman. Eman dikawal. Hell di depan sana, Rafflesia, RK3, Wild Dragon langsung terhadap seorang Hell. Dia peduli apa yang terjadi, tidak butuh Eman, tapi dia butuh 1 poin kill yang cukup untuk bisa membuat Eman tak berdaya di bottom lane. Ganking yang dilakukan sangat amat instan, langsung pakai reward manipulation dan udah dia nggak pakai babi bubebo, langsung tutup aja. Dia langsung cabut lagi rotasi. Tapi di sisi lain, purple buff-nya diambil Demon Knight. Hades nggak punya purple buff untuk 30 detik ke depan. Oke, udah punya War Axe menuju ke arah Bloodlust. Hades agak sedikit tertinggal, kayaknya menuju ke arah Heptasis terlebih dahulu atau Endless Battle ya, harus Endless Battle. Tapi 1v1 situation, Bending Q itu dapetin point kill dan di sisi lain Aqua dalam ancaman. Tapi Hades juga nggak bisa untuk mendapatkan satu. Oh, dia ambil RK3. Dia tahu nggak ada retribution dan kali ini Yves-nya bakal punya purple buff. Oh, Yves-nya punya purple buff. Ini lumayan cukup mengerikan di menit yang ke-6 tentunya. Dia udah memiliki item dan bahkan ini akan menjadi turtle untuk tim Eko kalau tim RSGPS mau memaksa team fight. Ini harus berhati-hati. Mereka harus tahu keberadaan dari RK3 dulu, Profesor KB. Ini bakal ada spam skill yang cukup sakit dan fire yang diberikan oleh seorang RK3 dengan itemnya nanti bakal bisa memberikan para pemain dari tim RSGPS keterlambatan. Pressure yang diberikan dari arah mid lane tidak membuat seorang RSGPS untuk memberhentikan diri mendapatkan satu buah turtle yang dimana turtle kali ini tanpa adanya kontes berhasil dapatkan seorang Demon Kite. Yes, kali ini lagi dan lagi yang tadinya udah aku duga-duga bahwa Hades bakal dapetin keuntungan. Ternyata dia mengalami kerugian dengan satu purple buff yang hilang. Rotasinya langsung ketutup. Ingat dia pakai mana juga, sama-sama pakai mana, tapi kali ini Kutizi dalam waktu situation mencoba untuk menghindari semua serangan yang ada. Knife from Eye masih bisa digunakan dan ternyata kali ini di sisi lain malah pergerakan di bottom lane yang harus kehilangan dari turretnya. Oke, tim fight bakal coba dipancing, tapi Curtis di depan sana dari RK3 memberikan informasi langsung ada Black Juice. Hades harus mundur. Phantom Execution masih belum lebih. Lihat dari tim RSGPS, mereka akhirnya merelakan untuk purple buff untuk seorang Hades. Black Juice. Black Juice. Ini acu. Astaga. SBR. SBR. Sabar. Aduh. Konsil akankah ada satu gerakan ganking di sini? Rafflesia harusnya sadar di depan sana ada Purify yang dimiliki oleh seorang Eman. Eman masih bisa menghindari dengan battle mirror image, tapi kita mencoba untuk mengcover dengan cepatnya. Blazing Gate digunakan mencoba untuk defense terlebih dahulu, ditarik dengan hitnya, tapi kali ini langsung ada The Wild Dragon flick out ke arah Rafflesia. Hitnya mencoba untuk bertahan, Sonros tidak bisa dihindari dan kali ini langsung ada satu hit untuk menumbangkan ke arah Rubinya. Hades bakal dapetin satu poin kill, tapi Benedict juga harus tumbangkan 1-1, namun Aqua nggak mau lagi mendapat kerugian dan Rafflesia masih bisa mundur dengan Shunfo. Serangan itu ada sedikit berbanding terbalik dari bottom lane. Kali ini para pemain dari tim RSGPS mencoba melakukan cutting minion terhadap seorang Curtizi. Curtizi tidak bisa membantu. Aqua di depan sana udah nggak ada. Oh, masih ada Black Juice tapi langsung saja mencoba dibalikan keadaan. Acua masih bertahan hidup. Dia nggak terlalu terburu-buru memakai satu buah Black Juice-nya. Memilih untuk sabar dengan source skill yang sudah dimiliki seorang Hades yang hilang begitu saja. Dia masih bertahan kali ini. Ya dia sih dengan War X dan OTW Endless bakal mematikan banget, apalagi lihat Pandemic Execution ini bakal jadi satu target lah bisa dibilang untuk RSGPH. Kalau seandainya masih selama ada Pandemic Execution, kayaknya teman-teman RSGPH harus lebih bermain hati-hati. Oke, Aiman Vendetta dikeluarkan. Hades mulai tertangkap. Eman bakal coba digocek. Blessing duet untuk defensif. Itu udah mulai panik tapi The Wild Dragon-nya tercancel.
Unai berhasil menghilangkan the Whale Striker yang dimiliki dari seorang Rafflesia. Tapi kali ini Lord setupnya sudah diamankan terlebih dahulu oleh Eko. Eko secepat mungkin ingin mendapatkan Lord, namun direset begitu saja. Golden Staff sudah dimiliki oleh Eman. Tapi ingat, Eman nggak boleh terkena satu Thunders di tengah-tengah. Kalau nggak, satu Bardara tersisa seperti tadi di arah bottom lane. Oke, lihat Hades udah tidak ada retribution. Ini tidak akan ada team fight untuk tim Eko yang memulai. Pasti akan ada di tangan RSGPS karena Rafflesia. Informasi telah diberikan ke Jedot Benjol. I'm offended juga gak kena gading, lihat nggak masalah. Panik gak? Paniklah, masa enggak Profesor? Paniklah, masa enggak ya kan. Tapi ini udah melihat pergerakan dari teman-teman RSGPS juga. Di sisi lain benar-benar coba untuk menguasai 1-1 dari mapnya. 2 turret sudah didapatkan oleh teman-teman dari RSGPH dan mereka bakal coba untuk tarik ulur perlahan-lahan. Oh, kembali ditarik ulur. Reset. Ini dia permainan Filipina. Iya. Tarik ulur. Kalah lane, kalah god bukan masalah. Selama masih ada yang namanya tarik dan ulur. Tarik ulur layaknya Gemini ketika jatuh cinta. Waduh, tarik ulur layaknya wanita di luar sana yang bilangnya suka padahal cuma mau jadi teman aja. Cuma jadi teman aja dan cuma butuh teman cerita di kala gabut. Tapi aku masih ada Black Shoes, Blessing 2 digunakan, kena 2 dan ternyata untungnya masih ada satu flame shot for save the day dari BNQT. Oh, hampir saja almost dari seorang Eman memberikan sedikit gebrakan. Dan buat kalian semua, lihat sendiri damage yang diberikan di menit ke-10 ini. Eman bisa membalikan keadaan loh Profesor. Lancelot apalagi, yang penting dari seorang Eman tidak terkena damage burst dari tim Eko. Burst yang diberikan cukup banyak. Demon Kitty nih. Yes, benar banget, dia masih harus menunggu. Profesor masih cooldown, tapi Eman udah ada di gas depan. Langsung ke arah sana, Rafflesia nggak mau lagi terhadap seorang health karena akan rugi sekali kalau dilepaskan tendangannya terhadap seorang health. Dan hitnya nih bener-bener ngadang sih di depan. Jadi ketika nantinya akan ada The Way of Dragon ke arah Eman, dia tuh bakal jadi stoppernya. Dan di sisi lain lihat Hades terkena besetan pasif dari Benedetta aja dan langsung bisa ke arah Eman. Dan di depan sana ada Aqua, tapi belum ada Black Shoes. Ingat Aqua, kamu sudah menggunakan Black Shoes, gak boleh asal-asalan untuk berada di lini team fight. Oh, masih ada. Udah ada lagi? Masih ada. Oh. Cepet banget ya Black Shoes ya? Amat. Iya Udah kan? buku berarti? Iya udah buku. Soalnya dari tadi gue juga lihat itu. Kalau ngeliat Black Shoes paling gampang. Ada sepatunya. Kalau nggak ada sepatunya nggak ada Black Shoes. Ya bener dong. Sepatu hitam kan namanya juga. Iya, tuh lihat tuh sepatunya tuh. Nah, kita lihat para pemain dari tim RSGPS, mereka melakukan defensif di area mid lane terlebih dahulu dan seperti yang mereka akan melakukan overcommit terhadap para pemain lot, tapi lihat Well Dragon tidak berhasil. Flicker kali ini udah dikeluarkan. Rafflesia sia-sia dan Fender berhasil berapa dua diberikan keadaan dan Peter sekarang belakang, tapi Eman masih bisa menghindari permainan dari tim Hades, tapi Rafflesia hampir saja cuma Demon Kitty melakukan cutting dan bisa menjadi pilihan. Satu poin tambahan, Aqua World Manipulation kali tidak ada bisa menyelamatkan siapapun dan 1-1. Tapi masih mau lebih dari Kenji. Kenji mencoba untuk mendapatkan 1 dari Benedetta, namun ternyata kemakan sama Yin yang overturn dan Void Blast tidak bisa dihindari lagi. Sementara Demon Kite langsung mengamankan 1 dengan retribution yang ada. Courtesy juga bakal coba untuk mengejar ke depan. Phantom Sense of Beyond Situation siang-siang masa keramik ke malam-malam. Adu mekanik langsung bubar jalan. Oke, dan lihat tadi dari seorang Demon Kitty, dia pintar banget. Dia tahu dikejar pelaku, dia nggak kabur ke belakang. Dia mau lifesteal dulu. Benar. Dia Dia mau ambil lifesteal dulu baru dia bisa kabur. Sedangkan Lord kali ini udah menit ke-12. Lord sudah mulai makan rendang. Lord sudah mulai bisa mengamuk. Dan para pemain dari tim RSGPS mereka harus sadar akan ada seorang Benedetta yang dia tadi bisa kita bilang tidak terlalu mencolok seperti game-game sebelumnya. Dan ini nggak tahu kenapa ya, ini jadi game ketiga dan Lord pertama untuk RSGPH. Ya. Karena 2 game sebelumnya itu Eko langsung dominasi untuk Lordnya. Oke, karena kita bisa bilang dari tim RSGPS mereka memiliki kemampuan untuk dari draftnya untuk di atas 10 menit Profesor. Benar banget. Untuk di atas, iya hero sekali, tapi lihat satu poin telah diamankan dengan damage yang diberikan instant kill Aqua. Bahkan Kenji di sana tidak bisa menukar dengan seorang Courtesy dari bottom lane. Demon Kitty on point, berhasil mencuri 1. Hades masih mau lebih, lihat masih kata dikeluarkan. Damage yang diberikan 9 for 9 dan bahkan Alex the final blow berhasil menghindari permainan langsung di follow begitu saja dengan War Manipulation oleh seorang RK3. Tapi ternyata di sana top peraga Courtesy versus everybody masih bertanda Blessing to it.
Oh my god, Kurtisinya masih sampai tidak untuk waktu yang lama. Kenji langsung nge-follow up dengan cepat di depan. Falling Star digunakan. Lihat juga dari Hadesnya, 1v1 situation melawan Hit. Namun Hit hanya menumbangkan nyawa di depan sana. Untuk Demon Kite mendapatkan lagi dan lagi satu turret di bagian mid lane. Langsung dengan lihainya, an eye for an eye. Like the final blow dilontarkan untuk melakukan escape mechanism. Oh my god, Demon Kite salah satu player yang menjadi titik permasalahan dari tim Echo. Gila. Selalu menjadi problem dari tim Echo. Dia nggak ikut invite, iya sih bener gak ikut, tapi kemana dia? Buset. Dia di iya arah tuh, bottom Red. lane. Dan lihat nggak tadi, satu slashing damage-nya aja itu kayak resolusi nonton MPLI 1080. HD. Wah, itu dia makanya. Dia udah ready banget untuk invite, apalagi War X-nya ngebantu banget. Dan ingat, kalau seandainya nanti dia akan memanfaatkan banget yang namanya satu Malefic Roar. Ini entah kenapa yang kasihan tuh Benny Kite-nya. Itu dia di Phantom Slash saja tadi segitu darahnya. Yes. 1-2 bar hilang loh. Tapi Profesor, ini lagi-lagi menjadi game yang berat untuk kedua belah pihak. Benar. RSGPS, tapi mereka mendapatkan keunggulan untuk pertama kalinya mendapatkan inhibitor. Konsel telah dibuka, mundur langsung ke arah belakang dengan ada suara huing. Langsung mundur bubar jalan. Dan Kuping gold sensitif. biasanya dipegang oleh tim Echo dengan dua playernya, tapi kali ini agak berbanding terbalik. Bahkan Hades bersama dengan Bedi Kitty tidak berada di top 2 players gold by MPL Invitational. Ya seolah ini tuh RCPH benar-benar nunjukin bahwa kita juga bisa main agresif loh. Kita juga bisa main ngambil dominasi di early game. Terbukti Hades aja benar-benar di shutdown, ditutup jalannya, padahal dia dapat 3 kill loh. Dan kalau kita bisa lihat juga kembali di sini di mana RSGPH bakal coba untuk mencari satu buah celah kembali. Dia tahu tabrak game dari Echo ini kuat banget bisa kita bilang. Dan solo kill yang dilakukan Esmeralda pun nggak bisa membendungnya, Profesor. Itu dia, karena balik lagi walaupun dia menggunakan satu Purify, tapi tadi aja ditumbangin sama Benny Kite. Aquanya juga bisa di-invade. Betul. Aquanya langsung di solo kill, Kenji-nya di solo kill instan juga. Nah, itu dia. Yang berat banget di menit yang ke-16 ini Kaguranya udah bukan sekedar payung doang nih. Ini pasti payungnya udah pakai batu-batu kerikil di pinggir-pinggir jalan ya. Wah, pakai jeruji ya. Iya, tajam banget pasti ya Profesor KB. Tapi menuju ke arah Bapak yang terhormat. Kalau disini memiliki arah Blade of Despair, dia akan menjadi frontliner damage. dia mikir gini Profesor, gue udah pasti mati. At least gua ke arah belakang, gua bubarin tongkrongan dari tim RSGPH sebelum gua mati sia-sia. Oke. Berarti ini kebalikannya dari lapu-lapu yang biasa kita lihat ya. Biasa kita lihat lapu-lapu bakal punya sustainability yang sangat amat tinggi, durability yang sangat amat lama, tapi untuk sekarang lapu-lapu Blade of Despair otomatis dia bakal punya dealing damage yang sangat amat tinggi untuk memberikan dealing damage ke arah backline. Ini yang harus hati-hati siapa tau nggak? Eman satu kali ditabok sama pedang itu kok bisa asal-asalan di pick off juga sama Rafflesia sih. Oke, tapi Eman sudah ngebuka ke arah Bapak Lord terhormat. Udah di poking damage, udah 2 bar hilang dari seorang Eman. Balikan keadaan Demon Kite masih bisa kabur dari World Manipulation. Bahkan Hater tinggal seorang diri. 2 dengan belum dikeluarkan. Udah di arah belakang ditahan begitu saja. Dan Tonrosnya gak on point. Masih berhasil dihindari permainan tim RSGPH. Kali ini bakal coba untuk membalikan keadaan atau tidak, ternyata di arah bottom lane. Satu minion yang mendorong dengan pasti di solo kill lagi. Dan segera dikeluarkan, dibalikan keadaannya. Langsung ada dengan satu buah flame tidak bisa menatankan, tapi ternyata Conceal save the day, Profesor. Yes, langsung ada Kenji juga mendapatkan satu point kill, tapi dua of tidak bisa dihindari lagi. Kenji bakal coba untuk mengejar ke depan. Falling Star masih digunakan, Tonros tapi on point banget Phantom Execution. Namun ternyata Kenji masih strong di depan. Dia 1v3 situation, malah maju sendirian. Mencoba untuk mendobrak semua pertahanan yang ada. Echo benar-benar sibuk menghadapi Kenji, seorang Esmeralda dengan after damage yang terlalu tinggi. Lihat ditarik juga daripada seorang Hadesnya, ditahan di depan, tapi tidak bisa jadi lagi dari Demon Kite yang mendapatkan 1 point kill ke arah seorang Hades. Kurtisi juga tumbang, double kill diamankan, and that's another point kill, triple untuk Demon Kite plus Lord di menit ke-18. Bukan hanya itu, super minion di arah bottom lane dan di arah mid lane mereka bebas. Mereka mau melakukan one safe put. Lihat di arah bottom lane, Demon Kite bakal coba untuk masuk, melakukan clear minion begitu saja. RK3 tersisa seorang diri. Ini bencana, Profesor. Oh my god, kali ini hanya tersisa RK3 dan juga Benny Kite. Apakah cukup? Apakah kuat mereka untuk menahan kepungan dari 4 member yang ada di depan? Kenji masih sendirian berdansa di depan dengan bebasnya. Lihat Eman langsung on point dan menuju ke arah Blazing Duet. Dan that's 2-1 sepertinya untuk RSGPH. Oh my god, RSGPH memulangkan Echo, membuat mereka melaju ke babak selanjutnya yang tandanya Onyx Esports
akan bertemu dengan Aras GPH.